Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif rabbaniyah واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل، mobil khusus yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu Sinta Nana Sujana, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bupati Rembang beserta Ibu Masirah Hafidz, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Sahibul Ma'had, pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, Akhina Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum, para ulama, para asatidz, para tamu undangan, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dapat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Kauman Lasem ini, dan saya merasa waktu masuk ke pondok ini kayak saya berkunjung ke negeri Tiongkok. Banyak bangunan-bangunan yang tipenya seperti di Tiongkok. Tiongkok lama ya, Tiongkok baru malah sudah gedung-gedung bercakar langit ya. Ternyata memang di sini tempat di mana terjadi akulturasi, perbauran antara masyarakat santri dan masyarakat Tionghoa. Jadi daerah ini menggambarkan sebagai daerah yang toleran sejak abad-abad ke-16, ke-17. Ya. Jadi sebenarnya ini contoh, dan ini barangkali yang menginspirasi sehingga Indonesia itu sekarang dikenal sebagai negeri yang paling toleran di dunia. Belum lama ini ada utusan dari Timur Tengah, dari Majelis Hukama'il Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi, yaitu Persatuan Orang-orang Pintar, Hukama, orang-orang alim kalangan Islam sedunia yang diketuai oleh Syekhul Azhar, Profesor Dr. Thaib. Dia datang ke sini menemui saya di Jakarta. Beliau mengatakan, kami datang ke sini bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi kami datang ke sini ingin belajar tentang toleransi. Karena Indonesia adalah negeri yang paling toleran, yang bisa menjadi contoh buat kehidupan global. Ini pengakuan mereka. Bahkan mereka mengatakan, sekarang ini bukan saatnya lagi kitab-kitab, buku-buku yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
Seharusnya sekarang justru buku-buku yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak nilai-nilai yang terkandung di Indonesia yang bisa menjadi pelajaran buat kehidupan global. Ini rupanya juga peran LASEM di sini memberikan inspirasi terhadap kehidupan toleransi di Indonesia. Alhamdulillah, ya saya, dan tentu ini adalah berkat jasa-jasa para ulama. Ulama kita memang dalam Islam itu kan diajarkan untuk bermuamalah dengan baik. Wa ayyuhsinal muamalah ma'al khalqi. Ya, begitu kitab-kitabnya bilang begitu, supaya melakukan muamalah dengan baik. Hatta bil bahaim. Bahkan juga bukan hanya dengan manusia, dengan binatang pun harus baik. Itu ajaran kitab-kitab kuning. Ya. Ada di kitab-kitab At-Thimarul Yaniyah ala Syarhi, apa namanya itu? Ya, syarah karangan Syekh Nawawi, di situ bahkan disebutkan ada satu ungkapan yang mengatakan kalau orang itu berbuat baik dengan banyak orang, dengan semua pihak, tapi dia punya ayam, tapi dia tidak berbuat baik kepada ayam yang dia miliki itu, dia tidak dianggap lam yakun minal muhsinin, dia bukan orang yang baik. Jadi kalau ayam kita itu, kucing kita itu, apalagi manusia, kucing saja, ayam saja, kita dianggap bukan orang baik. Jadi harus baik kepada. Nah itu saya kira pelajaran dari kitab-kitab, ya, ada di At-Thimarul Yaniyah ala Syarhi Riyadhil Badi'ah dan juga kitab-kitab yang lain. Itu menarik sekali. Yang kalau ini dipraktekkan, ini akan terjadilah hubungan, ya, toleransi yang tentu menjadi contoh, dan itu sudah dipraktekkan. Tetapi dalam pergaulan kita itu tidak berarti kita larut, ya. Kita bermuamalah ma'al khalqi, tapi tidak berarti kita kemudian kurang muamalah kita ma'al khaliq, dengan Allah. Oleh karena itu kata ulama, kun fil zahir ma'al khalqi wa fil batin ma'al khaliq. Nah ini, secara lahir kamu biasa bergaul dengan baik dengan makhluk Allah, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan alam, dengan semua, apalagi dengan sesama manusia. Wa fil batin, tapi batinnya tetap kita ma'al khaliq. Ya, itu pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya juga dalam hal al-alimul allamah, saya nyebutnya beliau al-alimul allamah al-arif billah ad-da'i ila Allah, Syekhuna wa qudwatuna Baqi Ma'sum. Ini adalah ulama yang harismatik, ulama yang sangat komplit, paripurna, ya, yang patut menjadi contoh bagi kita. Di LASEM ini saya nyebutnya juga dari dulu, ini merupakan mambaul ulama, tempat melahirkan para ulama. Saya tahu banyak ulama yang lahir dari pondok LASEM ini. Ya. Banyak yang pimpinan-pimpinan pesantren. Menteri agama saja paling tidak ada 3 menteri agama yang alumni dari pondok LASEM ini. Ya. Saya dengar, saya tanya kepada beliau, Kiai Mukti Ali, Profesor Mukti Ali, Profesor Saifuddin Zuhri, dan Kiai Ilyas.
Paling tidak Menteri Agama saja sudah 3. Dan jadi beliau sebagai ulama telah melakukan apa yang disebut i'dadul mutafaqqihina fid din. Menyiapkan para orang-orang yang faham agama, ulama. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena para ulama-ulama sepuh dari generasi ke generasi itu kan hilang. Wafat. Nah, kalau tidak ada penggantinya, ini tentu akan terjadi fatrah, kekosongan. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada seorang ulama kehilangan ilmunya, tidak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya wafat, ilmunya dibawa. Ulama wafat, istrinya ditinggal. Rumahnya ditinggal. Mobilnya ditinggal. Sawahnya ditinggal. Ilmunya dibawa. Enggak ditinggal ilmunya. Nah, kalau sampai tidak ada penggantinya, ini bahaya. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau sampai tidak ada seorang alim pun tersisa, maka orang akan menjadikan pemimpinnya itu juhala, orang bodoh-bodoh. Orang bodoh jadi pemimpin. Wah, ini repot. Ya. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, seenaknya saja. Ya, ceplos, enggak berdasar. Fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan orang. Itulah sebabnya perlu ada regenerasi. Perlu ada satu tempat, satu lembaga yang menyiapkan para penggantinya. I'dadul mutafaqqihina. Ya, ternyata beliau seorang ulama yang telah berhasil mencetak al-mutafaqqihina fid din dan tersebar di mana-mana. Ini saya kira hal yang patut kita hormati dan kita teladani. Hadirin sekalian, saya tahu beliau selain juga menjadi pimpinan pesantren yang terus mencetak ulama, beliau juga muslihul ummah. Ya. Ad-da'i ila Allah, terus berdakwah, terus melakukan islahul ummah. Islah itu adalah amaliyah nabawiyah. Amal para nabi itu melakukan islah, perbaikan. Ya. Jadi khatwah nabawiyah, langkah para nabi itu adalah khatwah islahiyah, langkah-langkah perbaikan. Itu seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syu'aib, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak ada yang saya menyampaikan pesan-pesan yang saya sampaikan ini, kata Nabi Allah Syu'aib, kecuali illal islah, hanya perbaikan, enggak nyari apa-apa, tidak mencari ini, mencari itu, melainkan al-islah. Ini karena itu para ulama khatawatuhum, langkah-langkah mereka adalah khatawat islahiyah. Nah, karena masalah islah ini bukan masalah gampang, masalah besar, ya. Oleh karena itu beliau bersama dengan para ulama, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Hadratus Syekh yang lain-lain, yaitu mendirikan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama melakukan, karena Nahdlatul Ulama adalah harakatul ulama fi islahil ummah, gerakan ulama untuk melakukan perbaikan umat. Makanya Nahdlatul Ulama dikatakan jam'iyatu islahin, ya,
jam'iyah, perbaikan. Apa yang diperbaiki? Diniyatan, agamanya, ya, wajtima'iyatan, kemasyarakatannya. Jadi akidahnya, ekonominya, pendidikannya, tentu itu terus diislah. Termasuk dalam islah itu juga dalam konteks yang sekarang menjaga umat. Himayatul ummah wa wiqayatul ummah. Menjaga umat. Maka termasuk juga amaliyah islahiyah adalah amaliyah himaiyah. Melakukan perlindungan. Amal wa himaiyah wiqaiyah. Menjaga umat. Dari apa itu dijaga? Banyak. Anil i'tiqadatil fasidah. Akidah-akidah yang sudah pada menyimpang itu. Wa anil afhamil munharifah. Dari paham-paham yang menyimpang. Banyak sekarang. Banyak paham-paham yang ada paham yang hanya dia berpegang kepada Quran dan hadis saja. Kalau bukan Quran hadis tidak mau. Hasil ijtihad tidak mau. Nah, kitab-kitab itu kan hasil ijtihad semua. Ya. Nah, ini kalau menurut Imam Al-Qarafi itu orang sesat ini. Al-jumud 'alal manqulat abadan dhalalun fiddin. Statis, tidak bergerak ya terhadap teks-teks nas saja. Mangkulat selamanya itu dhalalun fiddin, kesesatan dalam agama. Wajahlun bimaqasidil ulama'il madin wassalafil madin. Ulama'il muslimin itu adalah dia tidak mengerti daripada apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Kalau orang yang hanya jumud alal mangkulat saja. Bahkan kalau Imamul Haramain mengatakan syariat ini yang banyak hasil ijtihadnya para ulama. Fa inna ma'zama syariah sadara adil ijtihad. Kebanyakan syariah itu hasil dari ijtihadnya para ulama. Wan nas la yafi bil usyri min mi'syari syariah. Nas itu enggak sampai 1/10. Itu zamannya Imamul Haramain tahun 450 sekian. 1000 tahun yang lalu, hampir 1000 tahun yang lalu, nas itu enggak sampai 10%. Yang 90% lebih ijtihadnya para ulama yang bertebaran di dalam Al-Kutubul Mu'tabarah, di kitab-kitab itu. Ya, banyak itu ijtihadnya ulama. Apalagi kalau ngaji Fathul Mu'in, law gitu kan. Andai kata ini ada itu, ada jawaban-jawaban di situ. Itu ijtihad ulama. Kenapa? Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Enggak tambah-tambah. Al-Quran dari dulu 30 juz. Sampai sekarang ya 30 juz. Hadis juga. Kecuali ada pejabat, maaf ya Pak Gubernur. Datang ke madrasah tahfidzul Quran. Tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Ya sudah habis. Sudah 30 kok masih... Yang enggak lebih dari 30. Hadis tidak tambah, Quran tidak tambah. Walakinnal waqa'i wal hawadits, kejadian persoalan-persoalan tidak pernah berhenti. Ghairu mahdudah. Masalah-masalah kedokteran, masalah-masalah muamalah, masalah-masalah ekonomi itu harus dijawab semua oleh para ulama. Karena itu kita harus menyiapkan ulama-ulama ya, dadul mutafaqqihin yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Masail jadidah, persoalan baru, atau masail mustajaddah, masalah lama yang mengalami perubahan-perubahan di zaman ini. Contoh misalnya, dulu yang namanya qabd dalam fikih itu, kan saya jual, saya beli, selaman. Sekarang ada jual beli yang begitu, enggak ada orang pakai online. Enggak ada orang saya beli, saya terima selaman. Enggak ada yang selaman sekarang.
Sistemnya sudah kabut, sekarang tidak seperti itu. Sudah mustajaddah, mengalami persoalan baru. Jadi kabut sekarang itu hukman saja. Dihukumi sebagai kabut kalau persyaratan sudah nggak usah pakai ngucap saya beli, saya terima, saya selamat, nggak ada lagi. Jadi itu perkembangan. Jadi kalau orang megang Quran nas teks saja itu dalalun fiddin, kata Imam Al-Qarafi begitu. Ini harus dijaga. Jadi ada yang ketat, nggak mau rukhsah itu nggak mau. Maunya azimah saja, ada dikasih rukhsah tidak mau. Itu ada. Tapi ada sebaliknya yang cari rukhsah terus. Ya. Mana yang gampang-gampang. Contohnya apa? Kalau puasa, mana yang paling belakang? Katanya semua baik, benar. Jadi yang belakang-belakang. Giliran lebaran, cari yang paling duluan. Ini namanya tatabbu'ur rukhas, mencari yang rukhsah-rukhsah saja. Itu jadi kita harus menjaga pemahaman yang benar. Ya. Ada yang radikalisme, enggak ada radikalisme. Kita suruhnya tawassut, sedang saja. Enggak boleh terlalu kendor, enggak boleh terlalu tawassut. Nah itu. Jadi kita itu kalau bahasa di dalam Al-Qur'annya itu kita suruh istiqamah. Istiqamah kita di dalam menjalankan agama ala sabilil wasat. Tengah, moderat. Makanya sekarang ada Islam moderat, Islam wasatiyah atau moderasi beragama. Artinya enggak kelewatan, enggak juga kekurangan. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak berlebihan, kita tidak boleh. Istiqamah. Cuman ternyata istiqamah itu susah. Jadi berdiri di tengah tanpa dia harus menggeser ke kanan, menggeser ke kiri, itu susah. Repot. So, kalau kita jalan di tengah, enggak sedikit pun enggak ke kiri, itu tidak gampang. Makanya Rasulullah mengatakan, syayyabatni Hudun, membuat saya beruban karena surat Hud. Sahabat tanya, kenapa? Limadha ya Rasulullah, kenapa kok ada surat Hud? Nabi kemudian sampai beruban saking sulitnya. Ibaratnya itu saking sulitnya. Nabi mengatakan, liqaulihi ta'ala istaqim kama umirta wa manittaba'aka wa la ta'saw. Ayat ini yang bikin Nabi pusing itu. Istaqim, istiqomahlah kamu. Istiqomahlah kamu ya di jalan yang tengah tadi. Yang wasat atau yang al-mustaqim tadi ya, dengan orang-orang yang bertobat bersama engkau. Wala ta'saw, jangan berlebihan. Wala tatajawazul had, jangan melewati batas kita. Jangan kurang juga, jangan liwat juga. Nah, ini menjaga konsistensi, istiqamah, ini bukan hal yang gampang. Tapi beliau, para ulama, Hadratus Syekh, Syekhuna wa Qudwatuna Kiai Maksum bersama dengan ulama-ulama terdulu, itu mereka adalah istiqamah ala tariqah. Ini yang paling sulit yang kita harus contoh ini. Itulah contoh. Beliau orang-orang alim tapi juga istiqamah. Karena apa? Karena orang alim itu memang dilebihkan oleh Allah. Saya kira semua pada hafal. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Ya. Kelebihan orang alim dengan orang ahli ibadah kayak kelebihannya bulan purnama dengan bintang-bintang. Sama-sama ada sinarnya. Bintang ada sinarnya, cuman kecil. Itu abid, orang ahli ibadah yang tidak alim. Itu hanya
kecil untuk dirinya sendiri. Tapi kalau alim yang diumpamakan sebagai bulan purnama, artinya sinarnya luas sekali. Seperti Hadratus Syekh Mbah Maksum, itu dia memberi sinar kemana-mana, ya, luas sekali. Sinarnya besar, manfaatnya besar. Itulah kelebihan orang alim itu. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya lingkungannya, tetapi juga walaupun sebenarnya orang alim itu tidak punya sinar pribadi, nggak punya. Sinarnya dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinar Rasulullah yang nyampe ke dia, kemudian dia ikut tersinari. Kayak bulan. Bulan itu nggak punya sinar. Yang punya sinar itu matahari. Ya. Wa ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Yang punya dhiya itu matahari. Cuman matahari ini memberi sinar ke ke bulan, kemudian bulan memancarkan. Kalau tidak terhalang. Buktinya apa? Kalau terhalang oleh bumi, bulan gak ada sinarnya. Itu namanya bulan apa? Bulan kena gerhana. Karena memang dia gak punya sinar. Ulama juga tidak punya sinar. Tapi dapat dari Rasulullah. Karena apa? Yang punya sinar Rasulullah. Anta syamsun, anta nur. Engkaulah matahari yang memberikan sinar kemana-mana. Ulama dapat sinarnya. Kalau dia dapat sinar. Kalau tidak terhalang. Kalau terhalang karena dia menyimpang, nggak dapat sinar. Nah ini namanya kiai gerhana. Jadi kiai juga ada yang kena gerhana, hilang sinarnya karena terhalang. Karena dia tidak menjalankan titah-titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali beliau itulah. Kenapa beliau bersinar terus? Karena beliau mendapatkan sinar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah bulan semua. Bulan yang menirani. Mbah Maksum adalah bulan yang patut kita jadikan teladan. Karena memang ilmu itu sendiri itu kelebihan. Makanya Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu sama apa tidak? Tidak. Tidak sama. Tidak sama, orang nggak punya ilmu, tidak punya pegangan. Orang ilmu punya. Tetapi tidak semua orang punya ilmu, ilmunya manfaat. Oleh karena Allah mengatakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, kenapa habis ayat itu dibilang innama yatadzakkaru ulul albab? Hanya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah bukan ulul ilmi, tapi ulul albab. Apa artinya ulul albab? Kalau menurut para ulama itu dzawil uquli lil khalisah. Yang punya akal yang bersih, sehat. Akalnya sehat. Dzawil uqulil khalisah. Itu yang bisa mengambil pelajaran dari ilmu itu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, dzawil uqulil safiyah. Zawil uqulis safiyah. Kalau Syekh Nawawi menyebut akal yang safi, yang bersih. Kita biasanya nyebutnya akal yang sehat. Jadi ilmu saja itu tidak cukup, tapi harus ada dua komponen lainnya, yaitu al-aqlul khalis atau safi wal qalbus salim, ya, dan hati yang bersih. Ternyata inilah pelajaran di pesantren itu seperti itu. Bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga memberikan akal sehat dan kemudian jiwa yang bersih. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa
man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Jadi saya kira yang harus kita tanamkan, yang memang menjadi warisan para ulama, selain adalah ilmu yang manfaat, tapi juga yaitu al-aqlul khalis atau safi dan al-qalbus salim. Ini hal pelajaran penting di dalam kehidupan kita itu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu bisa terpeleset. Bisa saja. Makanya Allah memerintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan berita itu. Kata Allah pada Nabi Muhammad, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakanu minal ghawin. Bacakan, ceritakan Muhammad kepada mereka tentang orang alladzi atainahu ayatina, saya berikan ayat-ayat kami. Dia faham ayat-ayat itu orang dulu. Tapi apa? Fansalakha minha. Dia melepaskan diri ayat-ayat. Ayatnya ditinggal. Tidak dipakai. Tidak menggunakan ayat-ayat itu, tapi dia menggunakan pikirannya. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh setan, fakana minal ghawin. Walau syi'na, kalau kami mau, kata Allah, la rafa'nahu, saya angkat dengan ilmunya tadi. Sebenarnya kalau saya mau saya angkat karena dia ada ilmu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia mengakalkan dirinya pada bumi. Dia lebih suka pada bumi daripada pada langit. Lalu Syekh Nawawi mengatakan mala ilad dunya, tapi dia lebih cenderung kepada dunia. Jadi dia tidak melihat maslahatnya itu maslahat samawi. Tidak maslahat imaniyah. Tidak maslahat rabbaniyah yang dari Tuhannya, tapi maslahat ardiyah, maslahat turabiyah, dari batu turabnya itu loh, yang dia itu asal fisiknya itu maslahat dunyawiyah. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi ilmunya hilang karena dia lebih mementingkan ini. Famathaluhu kamathalil kalbi, orang seperti ini kayak anjing, ya, in tahmilhu yalhad atau tatrukuhu yalhas, kamu hardik dia menjulurkan lidahnya, biarkan menjulurkan lidahnya. Artinya orang ini sudah tidak lagi bisa diluruskan lagi karena dia sudah menggunakan manhajnya, tidak manhaj imani, tidak manhaj rabbani, tapi manhaj dunyawi, manhaj ardi. Ini saya kira yang harus kita berikan kepada para santri dan menjadi pelajaran. Itulah yang saya katakan orang-orang seperti al-alimul allama al-arifillah seperti Mbah Maksum dan para ulama, para muassis Nahdlatul Ulama, ini orang-orang yang selain dia itu juga al-alim, allama, al-arif billah, ad-da'i ila Allah. Mereka adalah istiqamah ala tariqah. Dia istiqamah menjalankan perintah-perintah ini dengan baik, membawa perbaikan islahul ummah diniyatan wa ijtima'iyatan. Saya ingin menyampaikan selamat karena pesantren ini terus berkembang. Dan sekarang bukan hanya mengaji kitab, tapi juga pendidikan formalnya, kemudian karena kita memang memerlukan, ya. Kalau kita ingin melakukan perbaikan, kita harus menyediakan sumber daya manusia yang handal, ya, keilmuannya, kemudian juga analisa keadaannya, paham berbagai masalah persoalan sosial, paham persoalan politik, paham persoalan ekonomi global, tantangan global. Ya, karena itu para ulama kita, ulama muda kita, harus kita berikan, ya, bahan-bahan sehingga dalam ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan islahnya, itu akan membawa perbaikan-perbaikan
bagi seluruh umat di dunia. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan saya senang bahwa kehidupan budaya multikultural di Lasem ini terus dipertahankan. Inilah kekayaan Lasem, inilah kekayaan Indonesia buat kita semua. Dan ini saya anjurkan nanti kalau ada orang yang ingin datang melihat Islam Nusantara yang toleran, saya datang suruh ke Lasem. Tempo hari ada seorang produser film dari Italia. Dia ingin datang, ingin tahu mana sih Islam Nusantara yang toleran itu. Dia datang ke Banten. Di sana ada suku Baduy. Baduy di tengah-tengahnya, di sekitarnya Islam semua. Tapi mereka enak tidur, tidak takut apa-apa. Dia bilang apa? Ini Islam Nusantara ini. Jadi dia orang yang tidak sepaham, tapi dia enak tidur, ya, toleran. Datang ke Jawa Tengah, tapi datangnya ke Borobudur. Dilihat Borobudur di tengah umat Islam, nggak ada yang ganggu. Ini Islam Nusantara. Kemudian datang ke Jawa Timur, ke Bromo. Ya. Dilihat itu orang Hindu di tengah umat Islam. Inilah kata dia, Islam Nusantara yang toleran itu yang tidak ada di dunia. Cuman sayang saya belum diberitahu tentang Lasem. Kalau sudah tentu saya suruh ke Lasem itu. Dan betul, kemudian dia bikin film tentang sebuah pesantren di Indonesia. Dan dia bilang saya akan bikin film. Film itu akan saya putar di Eropa, di Amerika. Supaya orang dunia ini tahu bahwa inilah Islam Nusantara yang toleran itu. Ada di Indonesia. Dibuatlah film pesantren. Ya pesantren kalau kita bagi kita biasa itu. Tapi ketika difestivalkan di London, orang London tuh heran. Wah ini apa kata mereka? Ini the future leader in the world. Ini adalah pemimpin dunia masa depan. Itu anak pondok itu ternyata dianggap oleh mereka pemimpin dunia masa depan. The future leader in the world. Oleh karena itu kita bangga. Anak-anak santri itu dianggap pemimpin dunia masa depan. Karena itu kita jangan pesimis. Kalau jadi santri itu jangan merasa rendah diri. Ternyata orang mengagumi cara pendidikan di pesantren yang mendidik akhlak yang mulia di samping ilmu pengetahuan. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya merasa berbahagia karena beberapa waktu yang lalu saya memang diundang oleh Gus Zaim, tapi saya belum sempat hadir. Dan hari ini saya hadir dan hari ini saya lihat betul sekali bahwa Lasem adalah daerah multikultural, lambang toleransi di Indonesia. Asli ya, asli ini ya, karena ini sudah menjadi kehidupan masyarakat di sini. Barangkali itu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemukulan beduk, penjabat Gubernur Jawa Tengah dan pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem. Baik, akan kami hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian program Kampus Multikultural Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat telah resmi diluncurkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami persilahkan untuk